warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Anak-anakku tercinta, hari ini kita belajar IPAS kelas 5 MI, materi harmoni dalam ekosistem. Dan masih bersama saya, Hanit Nadira. Pada kali ini kita mempelajari makan dan dimakan. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan yaitu organisme yang menjadi konsumen hanya mempunyai satu pilihan makanan saja. Meskipun tersedia beberapa, tetapi jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan organisme yang terdapat pada jaring-jaring makanan. Suatu contoh rantai makanan yang ada di sawah, ada padinya dimakan belalang misalkan, belalangnya dimakan katak misalkan, kataknya dimakan ularnya dimakan elang, dan elangnya akan mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Dan selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu? Jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan satu sama lain. Jadi, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan menjadi bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan yang lebih luas. Suatu misal, tumbuhan itu bisa dimakan tidak hanya belalang, tetapi bisa dimakan oleh burung pemakan biji, bisa dimakan oleh tikus, bisa dimakan oleh kelinci. Nah, lalu belalang pun juga bisa dimakan oleh laba-laba. Laba-laba pun bisa dimakan ular dimakan elang, ulangnya dimakan pengurai. Namun juga bisa dilanjutkan, tumbuhan itu akan dimakan oleh burung pemakan biji. Namun burung pemakan biji juga bisa dimakan ular, namun juga bisa dimakan oleh rubah, atau bahkan dimakan oleh burung elang langsung. Nah, selanjutnya bisa jadi tikus. Nah, tumbuhan dimakan tikus. Tikus bisa dimakan rubah, bisa juga dimakan oleh elang. Begitu juga kelinci. Tumbuhan dimakan oleh kelinci, namun kelinci juga bisa dimakan oleh rubah, namun juga bisa dimakan oleh elang atau dimakan ular dahulu tuh. Kemudian dimakan burung elang. Jadi intinya jaring-jaring makanan itu pilihan makan-makannya itu lebih banyak. Kembali lagi disimpulkan bahwa rantai makanan menjadi bagian dari jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu proses dimakan namun cakupannya lebih luas. Selanjutnya ada piramida makanan. Apa yang dimaksud dengan piramida makanan? Piramida makanan sama dengan jaring makanan, yaitu jaring makanan yang menggambarkan hubungan antara makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun pada piramida makanan kita dapat melihat seberapa besar energi yang tersedia. Misalkan di ranah tumbuhan dia menjadi produsen. Konsumen tingkat satunya adalah yang memakan pertama dari tumbuhan tersebut. Misalnya tadi dicontohkan ada padi dimakan oleh belalang. Nah, konsumen tingkat satunya belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak misalkan. Katak menjadi konsumen tingkat 2. Atau bisa jadi
Kalau tumbuhannya produsen, kemudian dimakan oleh kelinci, kelincinya itu berarti konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2-nya adalah hewan yang memakan kelinci tersebut. Misalnya kelinci tadi dimakan oleh rubah atau dimakan oleh ular, maka konsumen tingkat keduanya ya rubah atau ular tersebut. Selanjutnya, bila ular atau rubahnya tadi dimakan oleh burung elang misalkan, nah disitulah disebut konsumen tingkat 3. Ini biasanya karnivora atau hewan pemakan atau hewan pemangsa ya, hewan pemangsa. Dan selanjutnya kalau hewan pemangsa nih atau misalkan burung elang tadi, dia mati akan diuraikan oleh pengurai atau disebut decomposer. Baik, yang selanjutnya adalah perpindahan energi antar makhluk hidup. Di topik B ini kita membahas perpindahan energinya. Sebenarnya jika kita melihat jaring makanan, sadarkah kita bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi? Ya, tumbuhan mendapatkan energi dari sinar matahari. Energi yang dihasilkan dalam proses fotosintesis digunakan oleh tanaman untuk tumbuh dan juga berkembang bahkan berbuah. Sisa energi yang masih tersimpan pada tumbuhan akan diambil oleh hewan yang memakannya. Dengan cara ini, hewan akan memperoleh energi untuk tumbuh, bergerak, dan juga berkembang biak. Selanjutnya, sisa energi yang masih tersimpan akan diambil kembali oleh konsumen kedua. Dan seterusnya. Itu berjalan secara alami. Di bagian yang C, kita membahas tentang adanya ekosistem harmonis. Mengapa jaring-jaring makanan itu erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup? Iya, sebab proses dari jaring-jaring makanan itu menggambarkan kelangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan dapat makan, maka mereka akan bertahan hidup dan dapat berproduksi. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini terjadi secara alami dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dan selanjutnya kita akan bahas bagaimana jaring-jaring makanan bisa membantu mengendalikan pertumbuhan makhluk hidup. Tentu, dengan dijadikannya makhluk hidup sebagai sumber makanannya, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponennya hilang, maka dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring makanan. Dan hal ini juga banyak penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Apa saja sih penyebab ketidakseimbangan ekosistem itu? Umumnya gangguan terhadap ekosistem dapat terjadi akibat bencana alam dan juga olah manusia. Bencana alam seperti letusan gunung berapi dan kebakaran hutan akibat kemarau yang panjang dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Namun, fenomena alam tersebut dalam jangka waktu yang panjang dapat memberikan manfaat tersendiri bagi ekosistem. Tanah di sekitar gunung yang meletus lama-kelamaan akan menjadi tanah yang subur bagi tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Dan itu sebagai produsen tentunya.
Dan juga banyak aktivitas manusia ini yang telah menyebabkan perubahan ekosistem dan mengganggu keseimbangan jaring makanan di alam. Lalu kita sebagai makhluk Allah, bagaimana cara kita, upaya kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem itu? Di antaranya adalah kita melakukan penanaman kembali tanaman agar kita dapat menjaga eksistensi produsen di sekitar kita, atau biasa disebut dengan reboisasi. Selanjutnya bisa memanfaatkan pengurai untuk menjadikan tanah di sekitar kita subur. Berarti kita bisa menggunakan sisa-sisa sampah yang organik dijadikan pupuk atau kompos. Dan yang selanjutnya adalah jangan membunuh atau menangkap hewan sembarangan atau liar. Itulah beberapa hal supaya keseimbangan ekosistem kita terjaga. Baiklah anak-anakku semuanya, sudah paham kan pembelajaran hari ini? Nah, dan secara kesimpulannya adalah makhluk hidup itu antara tumbuhan, manusia, hewan itu saling berhubungan, saling bersinergi untuk membentuk keseimbangan alam. Baiklah anak-anakku, sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga paham dan kita akan berjumpa besok lagi. Saya akhiri, kita berdoa dulu dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.